Oke, halo semuanya, balik lagi di channel gue, Fatino Noval. Kali ini gue bakal bahas satu pertandingan Liga Indonesia, Persib versus Persijap Jepara. Dua-dua bermain bermain luar biasa. It's very tactical match gitu ya. Gue cukup puas gitu. Meskipun Persib kalah, tapi ini benar-benar menjadi pelajaran berharga bagi skuad Boyan Hodak gitu ya untuk bisa mengevaluasi ke depannya tuh apa yang perlu ditingkatkan gitu. Oke, kita bahas di babak pertama. Persib bermain cukup cukup bagus. Gelombang serangannya banyak sekali, terutama dari sisi kiri. Lagi-lagi ya, Beckham terbukti dengan satu golnya yang dianulir meskipun sangat tipis gitu. Sayangnya di match ini Berginio sebenarnya bermain cukup bagus gitu ya. Dia benar-benar bisa seperti match-match sebelumnya. Dia selalu menang melawan satu orang, tapi pinternya Persijap adalah dia tahu bahwa Berginio ini kurang bisa bermain secara tim gitu. Jadi dia individualnya sangat sangat terlihat, tapi as a team dia belum cukup cukup baik gitu ya. Atau mungkin lebih tepatnya karena si William Marcelino-nya tuh di di press gitu ya sama si Hamisi. Anyway, kredit buat Wahyudi Hamisi, dia bermain sangat bagus. He control the tempo gitu ya. Dia tahu Persib Bandung ini jangan dikasih ruang, dan dia bisa menutup ruang-ruang kecil yang dihasilkan oleh pemain Persija. Di mana ada ruang, di situ ada Wahyudi Hamisi, dan itu benar-benar membuat Persib cukup kesusahan di lini tengahnya, karena dia dia bermain Persib itu bermain mengandalkan lini tengahnya itu sangat sangat superior gitu ya. Dengan William Marcelino tuh dari match sebelumnya kita kelihatan bahwa dia bisa mengobrak-abrik di lini tengahnya gitu ya. Tapi di laga semalam itu nggak kelihatan karena memang ditutup oleh Wahyudi Hamisi sama satunya siapa ya, Hidayat siapa gitu kalau nggak salah. Itu benar-benar mengunci si Williamnya, sehingga terpaksa Persib harus main dan selalu main sayap gitu. Masalahnya Berginio pun dikunci, nggak bisa dia nggak bisa main one two. Oke, dia bisa take on satu orang, tapi kan dia selalu di-press oleh dua orang. Itu yang membuat dia nggak bisa akhirnya untuk cut inside gitu, yang biasanya dia tawarkan gitu. Dia bahkan nggak jarang nge-shoot gitu ya. Hampir nggak ada kalau nggak salah tadi malam itu peluang berbahaya dari sisinya si Berginio gitu ya. Justru sebaliknya, Beckham yang lebih aktif, tapi masalahnya ya kita tahu sendiri Beckham itu tidak terlalu kuat untuk bisa shooting ya. Jadi shootingnya tidak terlalu bagus gitu ya. Dia hanya bisa cut inside, kasih umpan ke William striker, tapi masalahnya di second post-nya tuh nggak ada. Itu yang nggak kelihatan sih dari Persib. Biasanya William sebagai pemantul, second post-nya harusnya ada either Guacocea atau si William Marcelino gitu. Nah, masalahnya lini tengahnya Persijap ini cukup kompak sehingga tidak membuka kesempatan untuk Persib bisa melakukan shooting-shooting dari lini lini kedua gitu. Itu yang gue lihat. Lagi-lagi permasalahan vital yang udah gue bahas adalah sisinya kanan dari si Kakang. Gue tahu, gue sempat ngebahas di pembahasan kemarin, Kakang ini menjadi titik lemah ketika dia menyerang. Tapi maksud gue, mengganti Kakang dengan hand-hand ya tidak membuat Persib lebih baik. Kita semua tahu dari bertahun-tahun, bahkan dari pertama kali pemain ini eh, diterbitkan gitu ya oleh Persib, hand-hand ini sorry to say memang memang bukan levelnya Persib gitu. Karena secara IQ footballnya tuh jauh sekali. Kita bisa melihat lah, dan bahkan sering sekali melihat keputusan-keputusan krusial hand-hand itu. Masalahnya tuh dia bermain di belakang gitu. Ketika lu telat passing, telat naik, telat, kita terbukti tadi malam satu golnya Persija ya karena dia telat narik offside gitu. Itu kan menunjukkan IQ football yang
yang cukup buruk gitu ya. Padahal udah jelas-jelas banget itu harusnya bisa bisa ketarik gitu, bukan yang susah untuk ditarik, tapi memang harusnya dua pemain yang lainnya tuh udah sadar, cuma hand-hand doang yang ketinggalan jauh gitu. Ini yang gua rasa sebenarnya kalau misalkan tadi malam tetap mertahanin Kakang, at least nggak kalah lah. Tapi ya it's a football, it's all about gambling gitu ya. Jadi ya Boyan mencoba untuk gambling dengan masukkan hand hand dengan harapan oke, memang hand hand secara secara attacking lebih bagus daripada Kakang. Tapi kan kita tahu sendiri apa yang coba untuk ditawarkan dari segi attacking, hand hand pun nggak bisa crossing gitu. Itu permasalahannya. Harusnya kan yang dimau atau yang diinginkan Boyan Hodak adalah dengan masuknya hand hand itu bisa crossing crossing dari sisi sayapnya gitu. Karena Sadil pun di lock gitu, dia nggak bisa berbuat apa-apa juga gitu, sama seperti Berginho yang dikurung gitu oleh pemain Persijap. Harusnya kan ada combination combination play gitu antara Sadil dan si Hand Hand, tapi Hand Hand pun nggak bisa crossing, percuma juga. Dan ini tuh udah bertahun-tahun gue tuh di sering ngebahas dengan bokap gue tuh bahwa Hand Hand ini nggak bisa crossing, susah juga. Dan bokap gue pun setuju. Anyway, kita berdua suka Persib gitu ya. Jadi kita sering ngebahas tentang tentang bagaimana berjalannya match gitu. Dan kita pun sepakat bahwa ya hand hand ini nggak bisa gitu, harus harus diganti. Emang emang harus beli back kanan lagi seperti yang gue bilang, nggak bisa untuk mengandalkan hand hand. Masih mending harusnya sih yang gue harapin tadi malam tuh friend Pustos yang ditaruh di kanan gitu ya, bukan bukan hand hand yang masuk gitu. Tapi ya gue nggak tahu skema yang dicoba untuk dimainkan Boyan Hodak dan nyatanya gagal gitu ya tadi malam. Tapi overall secara pertandingan itu gue cukup puas lah karena memang sulit gitu ya. Persijap juga susah untuk ditembus. eh Bermain sangat sangat baik, tidak tidak ceroboh, tidak memberikan ruang yang banyak untuk Persib gitu ya. Dua golnya pun kita harus acungi jempol karena terutama di gol keduanya Persijap ya, itu benar-benar memanfaatkan kelengahan di lini belakangnya ya, mungkin karena udah stamina di menit-menit akhir hilang fokus. Jadi ya itu yang terjadi. Gue pun berharap segera memainkan si Adam ya, Adam Pisbeck kalau nggak salah. TJ memang seharusnya jadi backup aja karena harusnya gol kedua kalau misalkan Adam one on one seperti itu, gue yakin harusnya Adam bisa lebih lebih punya chance untuk menang gitu ya daripada TJ Pakualam. Itu mungkin kayaknya sih Adam bakal main di match selanjutnya gitu ya untuk jadi goalkeeper utama, karena lagi-lagi TJ Pakualam ya secara natural dia memang secara fisik fisik tinggi ya, terutama itu memang jauh dari si Adam gitu ya. Jadi harusnya bola-bola yang bisa diamankan oleh oleh Adam itu tidak bisa dijangkau oleh si Teja. Mungkin mungkin itu sih. Secara overall gue masih masih aman sih ya Persib ya. Ini kan golnya juga di menit-menit akhir, jadi gue tidak terlalu kecewa juga. Dan banyak juga peluang Beckham juga dianulir gitu ya. Padahal itu golnya cantik banget, umpannya manja banget itu Beckham. Koreksi untuk Sadil, Sadil seharusnya lebih bisa berani untuk take on ya. Tadi malam nggak kelihatan sih sebenarnya, dan dari match sebelumnya juga Sadil masih bermain aman dalam tanda kutip karena uh, yang gue lihat di Liga Malaysia dia lebih berani take on, lebih percaya diri. Harusnya itu yang bisa ditampilkan oleh Sadil di Persib gitu. Gua Cocea juga seharusnya lebih bijak dalam mengambil keputusan karena satu tendangannya itu bener-bener ngaco ya. Dia pakai kaki kiri bener-bener nembus ke langit gitu, langit ketujuh gitu ya. Ngaco banget untuk pemain asing yang digadang-gadang bisa mengangkat Persib sih. Harusnya tendangan itu tidak tidak terjadi ya, tapi ya iris wadiris gitu. Harusnya dia bisa lebih bijak kapan kapan syuting, kapan kapan passing gitu ya. Karena tadi malam kelihatan banget gua Cocea cukup cukup frustrasi gitu ya karena tidak dapat ruang, lagi-lagi karena Persijap Jeparanya yang bermain sangat kompak. Mungkin sekian dari gua, salam olahraga.